Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Rektor, Wakil Rektor, para pimpinan dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, Bapak Warik keempat memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator atau memimpin kuliah kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarramah. Jadi Al-Mukarramah ini tradisi orang-orang Yunani itu cuma dua yang juru selamat. Yesus Kristus dengan dokter. Jadi dokter sekarang itu menjadi juru selamat untuk manusia di dunia. Ya. Ibu Dokter Satira Jalaluddin, spesial anak ya, spesialis anak, Master Kesehatan, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan judulnya adalah Berdamai dengan Virus. Mungkinkah? Wah, ini itu akan muncul pertanyaan kita sebentar. Siapa itu sebenarnya virus? Dari mana itu virus? Ya. Kemudian untuk apa dia hadir? Dan bagaimana cara kita berteman dengan virus? Kalau dia wanita, bisakah berteman? Atau laki-laki jenisnya misalnya bisakah berteman dalam bentuk cinta misalnya? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekarang peserta yang sudah bergabung baru 146. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dari sekian pemateri, inilah pemateri juru selamat kedua yang menjadi kebutuhan kita bersama. Saya persilakan yang mulia kepada Ibu Dr. Satira Jalaluddin, SPA MKes. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di hari ke-25 Ramadan ini semoga kita semua masih sehat-sehat dalam kondisi sehat walafiat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah menciptakan media ini untuk kita berkomunikasi, saling sharing. Juga terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah bergabung, menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam kuliah singkat ini. Kebetulan saya diberikan amanah untuk membawakan topik berdamai dengan virus. Mungkinkah? Jadi mungkin akan sedikit saya kemukakan dengan ilmu saya yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman sekalian. Bisa share screen Pak Tabe? Pak Afif itu. Oh iya. Bisa, karena saya bukan ahli. Bisa dong. Ya, silakan. Sudah lo tadi. Oke, tunggu dulu. Advance. Ini maaf ya, mudah-mudahan bisa di basic Pak atau share di share dok. Share. Ya. Oke, ampun ya. Tapi ya, maaf agak lama. Baik, ini mungkin sedikit slide saya. Ya, baik. Kalau kami di kedokteran, kami bila menemukan suatu masalah, kami diharapkan mencari dulu kata kuncinya. Jadi dalam topik saya ada dua kata kunci menurut saya, yaitu kata virus dan kata berdamai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya temukan bahwa ternyata virus itu adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa,
hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, penyebab dan penular penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Yang kedua, berdamai. Berbaik kembali, berhenti bermusuhan, atau berunding untuk mencari kesepakatan. Sepertinya ini kaitannya dengan tawar-menawar dalam hal harga. Jadi ini kata kunci yang saya kemukakan untuk hari ini. Virus dan berdamai. Nah, karena kebetulan kita dalam kondisi pandemi, maka tentunya kita akan bicara tentang virus COVID-19 yang disebabkan oleh suatu virus yang namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi dia merupakan penyebab penyakit COVID-19. Pertama kali ditemukan di Wuhan. Di tanggal 31 Desember itu banyak kasus pneumonia yang tiba-tiba tidak jelas. Kemudian akhirnya 7 Januari diidentifikasi penyebabnya apa. Kemudian 13 Januari sudah mulai ditemukan di luar Cina ternyata. Kemudian di tanggal 12 Maret ditetapkan oleh WHO sebagai suatu pandemi. Jadi sudah di atasnya wabah. Jadi kalau wabah ini di atasnya lagi karena sudah melibatkan hampir seluruh negara sudah kena. Dan akhirnya Indonesia itu di tanggal 2 Maret itu ditemukanlah 2 kasus. Dan sampai saat ini terakhir data yang saya dapat untuk di Indonesia pada tanggal 17 Mei 2020 itu positif 17.514. Alhamdulillah yang sembuh sudah lebih banyak daripada yang meninggal ada 1.148. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan di atas, tentunya dikatakan bahwa ini adalah suatu di atasnya wabah, pandemi. Dan aturan Rasulullah sudah jelas, jauh sebelum ilmu epidemiologi berkembang, sudah jelaskan bahwa bila Anda berada di dalam suatu negara, daerah yang ada wabahnya, jangan keluar, dan bila kamu ada di luar, jangan masuk. Seperti itu. Jadi sudah jelas, sistem dari zaman dahulu sudah dikemukakan bahwa sistem karantina itu sebenarnya perlu dalam hal-hal seperti ini. Nah, yang masalah saat ini adalah bagi kita, musuh ini tidak terlihat. Kadang kita lebih takut dengan musuh yang terlihat daripada musuh yang tidak terlihat. Nah, virus ini musuh yang tidak terlihat. Tapi yang kita lihat sebagai petugas medis yang bertugas setiap hari bertemu dengan pasien-pasien sakit, mungkin kamilah orang-orang yang paling sering melihat bagaimana dampak virus tersebut terhadap masyarakat, terhadap manusia. Nah, kira-kira seperti inilah gambarannya. Jadi kira-kira ini saya akan menjelaskan saja secara awam ya. Jadi bagian gambar yang paling di atas itu merupakan gambar paru-paru kita yang normal. Dalam kondisi normal, kita punya paru-paru dijadikan tempat pertukaran zat-zat oksigen dengan karbon dioksida. Ini pelajaran SMA mungkin ya, masih kecil, masih SD mungkin, kalau kita menyerap oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga disitulah tempat pertukarannya. Nah, virus ini, satu yang unik dari virus, seperti kita ketahui, virus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa virus ini memiliki bentuk yang tidak sekompleks maupun serumit manusia menurut saya. Dia hanyalah suatu mikroorganisme yang tidak kasat mata, yang intinya adalah dia sudah diprogram. Programnya satu, untuk bertahan hidup. Masalahnya, virus ini untuk bertahan hidup, dia membutuhkan makhluk lain. Jadi dia akan menjadi parasit bagi makhluk lain tersebut. Dia akan menggunakan makhluk lain itu, sel-sel tubuh makhluk itu untuk berkembang biak. Dia akan menggunakan sumber daya makhluk tersebut atau hospesnya atau inangnya untuk berkembang biak. Pada saat dia berkembang biak itulah dia menyebabkan dia masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian dia akan berkembang biak di sana. Nah, ketika dia masuk dan berkembang biak itu, dia menggunakan sumber daya, menggunakan kita punya protein, menggunakan protein manusia ataupun hewan tempatnya masuk untuk memproduksi sel-sel virus yang baru. Nah, ketika mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh,
sunnatullahnya juga Allah menciptakan kita, kalau ada benda asing yang masuk, maka kita sudah dipersenjatai dengan tentara-tentara atau amunisi-amunisi yang tugasnya menghancurkan benda asing yang masuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, dan salah satu bentuk terbaik yang menurut saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alat pertuhanan tubuh kita, yaitu sel-sel darah putih kita yang bertugas untuk mengamankan tubuh kita. Kapan ada makhluk asing, kapan ada benda asing yang masuk, maka dia harus menghancurkan benda asing tersebut. Virus ini dianggap sebagai suatu benda asing. Ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia melalui beberapa proses. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan, tetapi intinya dia akan melekat pada sel tersebut, kemudian melakukan penetrasi masuk ke dalam, kemudian meleburkan inti selnya, materi genetiknya dengan materi genetik hospesnya untuk menghasilkan sel-sel virus yang baru, biosintesis, kemudian dia mulai mengalami maturasi dan akhirnya melepaskan sel-sel virus baru untuk menginfeksi lagi sel-sel hospes yang lain. Jadi seperti itu mekanismenya. Karena tubuh kita menganggap virus ini sebagai benda asing, maka sel-sel darah putih kita berusaha untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Nah, pada saat itulah, pada kondisi seperti ini, karena virus COVID-19 ini masuk pertama kali biasanya melalui saluran nafas, karena dia menular melalui udara, droplet infection, partikel-partikel kecil yang keluar dari saluran nafas kita, maka dia masuk dulu saluran nafas. Awalnya dia masuk, dia menyebabkan dulu sakit-sakit tenggorokan, demam-demam. Ingat, demam itu merupakan suatu respon tubuh kita untuk mengatasi infeksi. Jadi kalau ada demam, berarti tubuh kita sedang bereaksi untuk mengalahkan infeksi yang masuk. Itu sebenarnya intinya. Nah, kemudian ketika infeksi ini tidak teratasi, maka akan berlanjut dan masuk ke dalam paru-paru. Lebih jauh lagi. Nah, paru-paru kita yang tadinya berisi dengan oksigen, berisi dengan udara, lama-kelamaan mulai terisi cairan. Terisi cairan kental, cairan lendir. Sebenarnya tujuannya satu, untuk menghancurkan virus ini, untuk mengeliminasi kuman-kuman ini. Nah, bisa kita bayangkan kalau dalam kondisi yang berat, kita punya paru-paru itu penuh dengan cairan. Ya. Seperti itu. Jadi saya akan memberikan lagi gambarannya. Ini yang kami lihat di rumah sakit. Yang paling kiri adalah gambar paru-paru orang yang normal. Jadi normalnya itu paru-paru hitam. Kenapa? Karena dia berisi dengan udara. Jadi kita akan bernafas biasa, kita tidak perlu setengah mati bernafas, karena paru-paru kita berfungsi dengan baik, mengisap udara, mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi ketika orang terinfeksi dengan virus COVID ini, maka akan terjadi infeksi paru-paru yang luar biasa. Bisa kita lihat di foto yang di tengah. Itu kita punya paru-paru sudah putih, itu sudah penuh dengan cairan, sudah penuh dengan lendir misalnya, dan tinggal sedikit saja bagian paru-paru yang hitam. Akhirnya pasien akan masuk dengan keluhan sesak yang hebat. Jadi ibaratnya dia seperti orang tercekik. Mau bernafas, setengah mati mengembangkan paru-parunya, tapi yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, yang bisa diambil oleh darah untuk dibawa ke seluruh tubuh itu adalah sedikit. Kenapa? Karena tempat bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida itu sudah sedikit, tinggal sedikit mami. Jadi udara yang masuk. Akhirnya kita punya kompensasi tubuh, bernafas lebih cepat. Makanya terlihat sesak. Kemudian kita menggunakan otot energi lebih banyak untuk bernafas. Kita akan seperti orang yang sesak nafas, yang asma, semua otot-otot kita akan digunakan untuk bernafas. Lama-kelamaan, orang tersebut akan kelelahan. Kelelahan karena apa? Habis energinya untuk bernafas. Pada saat itulah bisa saja dia mengalami gagal nafas, henti nafas. Yang jeleknya dari COVID, karena perburukannya berlangsung sangat cepat. Bisa kita lihat dari foto yang ketiga, dalam 2 hari sudah hampir putih semua dia punya paru-paru. Dan inilah yang terjadi pada pasien-pasien yang tidak berhasil, yang harus di ventilator mekanik, jadi diambil alih pusat pernafasannya oleh alat, karena paru-parunya sudah tidak sanggup untuk bernafas. Dan inilah yang harus kami lihat setiap hari kalau pada pasien-pasien COVID. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini mungkin yang menyebabkan orang tidak
terlalu peka. Kenapa? Karena yang berat-berat itu semuanya sudah duluan masuk ke rumah sakit. Nah, masalahnya virus ini bisa memberikan gejala mulai dari yang paling ringan mulai dari yang tidak bergejala sampai yang paling berat. Jadi makanya muncullah OTG, orang tanpa gejala, ODP, PDP, dan orang yang confirm kasusnya. Jadi muncullah seperti itu karena memang gejalanya ringan. Ada juga yang hanya memberikan gejala-gejala sakit tenggorokan, batuk-batuk ringan. Ada juga yang memberikan gejala hilang penciumannya, hilang ngecapnya. Kemudian ada juga yang memberikan gejala lain, karena sekarang gejalanya COVID-19 itu sudah mulai agak berubah. Tidak lagi hanya saluran nafas gejala saluran nafas. Ada yang masuk dengan diare, ada yang masuk dengan muntah-muntah, tetapi setelah diperiksa ternyata swabnya positif. Jadi dia sudah tidak memberikan lagi gejala yang terlalu signifikan khusus untuk COVID. Jadi hampir memberikan gejala hampir sama dengan penyakit-penyakit infeksi virus pada umumnya. Ini yang menyebabkan kami tenaga kesehatan suka begitu concern, begitu khawatir dengan penyakit ini karena ini yang kami lihat tiap hari dan ini yang kami harus hadapi tiap hari. Nah, tapi di satu pihak kami juga menyadari, pertama, tingkat kepatuhan orang-orang Indonesia itu mungkin memang tidak bisa disamakan dengan tingkat kepatuhan masyarakat di negara yang lebih maju. Kemudian tingkat ekonomi ini selalu menjadi bahan pertimbangan kita bahwa ekonomi lesu, ekonomi tidak jalan, kita kesulitan makan. Kalau kita tidak makan, kalau kita tidak mati gara-gara COVID, kita akan mati gara-gara kelaparan. Nah, ini juga yang menjadi masalah kita. Nah, inilah kira-kira gambaran. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya herd immunity. Herd immunity itu merupakan resistensi komunitas terhadap penyebaran suatu penyakit dan sangat tergantung pada proporsi orang yang kebal dengan agen penyebab infeksi. Jadi ini di gambar paling atas digambarkan kalau orang tidak ada imunisasi dan orang tidak melakukan social distancing, jaga jarak, kemudian tidak melakukan langkah-langkah pencegahan infeksi, maka inilah kira-kira yang terjadi. Infeksi akan gampang menyebar dan angka kematian yang banyak dan angka kesembuhan juga seperti tadi kita akan melihat hampir yang berimbang antara yang mati dan yang sehat. Tetapi kalau kita melakukan social distancing, kita melakukan work from home, study from home, kita melakukan pembatasan sosial berskala besar misalnya, maka akan ada orang yang menularkan, tetapi orang-orang yang menjalankan social distancing itu akan terhindar dari infeksi. Tentunya tingkat kematian akan lebih kecil. Jadi inilah sebenarnya sasaran dari pelaksanaan PSBB yang berjalan di beberapa daerah saat ini adalah untuk memutuskan rantai infeksi dan meminimalkan orang yang terkena. Berikutnya, skenario berikutnya, kita harapkan bahwa komunitas kita kebal, populasi kita kebal. Populasi kita bisa kebal itu bisa terjadi secara alamiah dan bisa terjadi secara buatan. Secara alamiahnya itu apabila ada yang sakit, kemudian sembuh, membentuk antibodi, kemudian dia kebal. Itu cara yang alamiah. Ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara aktif. Jadi cara buatan. Jadi dengan cara buatan ini kita memberikan vaksin atau imunisasi kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat orang yang divaksin ini akan mempunyai kekebalan dan kekebalan inilah yang akan membantu menimbulkan herd immunity. Masalahnya sekarang, yang pertama, kita belum punya obat yang bisa mematikan virus. Saat ini kita belum, seandainya kita sudah punya obat untuk mematikan virus, kita tidak akan pusing dengan virus hepatitis B, virus HIV, virus hepatitis C, kita tidak akan pusing karena sudah ada obat untuk mematikan virus. Yang ada untuk saat ini adalah obat-obat yang menekan proses perkembangbiakan virus tersebut. Tetapi untuk mematikan virusnya, belum. Yang kedua, kita belum ada vaksin. Jadi kita ibaratnya belum punya alat atau sumber daya untuk memerangi virus ini secara total. Seperti itu. Seminim pengetahuan dan sedikit pengetahuan saya,
Bagi saya, virus itu merupakan parasit. Parasit itu, sunnatullahnya, programnya, satu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, untuk bereplikasi. Tetapi dalam proses replikasinya, dia membutuhkan makhluk lain. Dia membutuhkan sel makhluk hidup lain, dalam hal ini manusia. Dan ketika dia menginfeksi manusia, dia menimbulkan masalah bagi manusia tersebut. Jadi sebenarnya intinya cuma dua pilihan. Kalau bukan virusnya yang mati, kita yang mati. Intinya saya kira seperti itu kata kasar-kasarnya. Karena kita sudah tahu bahwa dia parasit. Dia butuh kita untuk hidup. Kalau nggak ada manusia, dia misalnya di atas kardus, misalnya di atas kertas, dia tidak akan bertahan hidup. Dia tidak akan berkembang biak. Tapi dia butuh manusia untuk berkembang biak. Tetapi ketika dia masuk di tubuh manusia, maka dia akan sebagai benda asing, manusia harus melawannya. Kalau manusia kekebalan tubuh manusia tidak berhasil melawannya, maka manusianya yang mati. Jadi seperti itu saja intinya sebenarnya. Nah, manusia mau memerangi, tetapi dia belum punya obatnya untuk mematikan virusnya, dan dia juga belum punya vaksinnya. Jadi pilihannya apa? Seperti itu. Apakah Anda akan berdamai dengan sesuatu yang sudah jelas tujuan hidupnya adalah untuk memusnahkan Anda? Seperti itu kira-kira. Tetapi di lain pihak, pasti akan banyak hal-hal juga yang harus kita pertimbangkan. Jika kita melakukan misalnya karantina, kita melakukan lockdown, kita melakukan PSBB, segala macam, tentunya ada banyak pertimbangan. Kemudian kita sudah dari bulan Maret, April, Mei, berarti sudah 2,5 bulan kita, sudah hampir 3 bulan kita tinggal work from home. Terus terang saja sudah banyak suara-suara mengatakan, aduh sudah bosan, sudah capek, sudah apa segala macam. Saya kira dalam hal ini kita menjadi lebih menghargai yang namanya pertemuan. Mungkin dulu ketika kita bertemu dengan teman-teman, walaupun dengan berteman kita bertemu, tetapi tetap HP yang nomor satu. Mungkin dengan cara ini Tuhan memperingatkan, kalau ketemu dengan temanmu simpan HP-mu, lebih banyak bercakap. Mungkin seperti itu. Lebih banyak ketemu. Work from home juga membuat kita lebih banyak bertemu dengan keluarga. Mungkin yang dulunya kita tidak pernah menganggap keluarga rumah seperti tempat tidur saja. Pergi pagi, pulang malam, anak-anak belum bangun, kita sudah pergi, anak-anak sudah tidur, kita baru pulang. Mungkin ini juga menjadi ajang untuk lebih mendekatkan diri dengan keluarga. Karena walau apapun yang terjadi, ketika kita sudah tidak punya apa-apa di luar, keluargalah tempat kita balik. Mungkin seperti itu menurut saya. Nah, kira-kira ini gambarannya dari segi kesehatannya. Nah, mungkin ketika pandemi sudah ada beberapa wacana yang akan mempersiapkan kita bahwa kemungkinan besar bulan Juni sudah akan mulai longgar kita punya PSBB. Seperti yang saya katakan tadi, intinya kalau kami dari medis tentunya kita mengatakan kalau ada vaksinnya, belum ada obatnya, jangan gegabah. Itu pendapat saya pribadi, jangan gegabah, jangan buru-buru. Tetapi semuanya dikembalikan kepada pemerintah, karena tentunya pemerintah yang memiliki kemampuan untuk membuka akses atau menutup akses itu adalah dari pemerintah. Tetapi orang Bugis bilang, ye capa, ye cilaka. Jadi ewai elemu. Jadi tolong dirimu, siapa yang tidak hati-hati maka dia yang celaka. Maka kita harus berhati-hati. Minimal kita melindungi sendiri. Kita punya kewajiban melindungi diri sendiri dan kita juga punya kewajiban untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi di rumah. Jadi mungkin setelah nanti akan kembali, mulai akan terjadi proses perubahan-perubahan dengan kehidupan kita sebelumnya. Orang-orang sudah menganggapnya sebagai memberikan suatu istilah baru, the new normal, suatu hal normal baru. Jadi mungkin kemana-mana kita akan menggunakan masker. Jadi mungkin nanti kalau Lebaran mungkin akan lebih gaya maskernya dibanding bajunya, atau bagaimana lah. Seperti itu. Intinya bahwa kemanapun Anda pergi saat ini, kita menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Ini yang masih sering kita kebablasan, tidak menjaga jarak. Tidak berkumpul seperti itu. Kenapa? Karena berkumpul dan tidak menjaga jarak merupakan cara yang paling mudah untuk proses penyebaran virusnya. Dulu awal-awal kita mengatakan bahwa alhamdulillah kita orang Muslim karena kita 5 kali sehari wudhu kita akan lebih terlindungi. Tetapi virus ini tidak memandang Anda Muslim, Anda Kristen atau Anda agama Buddha, tidak memandang seperti itu. Karena dia tidak ada batasan. Semua orang bisa diinfeksi.
Cuci tangan dengan baik dan benar. Kenapa cuci tangan baik dan benar? Artinya kita harus melakukan cuci tangan tidak hanya sekedar membasahi tangan kita dengan air, tapi mungkin sudah dengan menggunakan sabun, dengan waktu yang lebih lama, tidak buru-buru seperti itu. Kenapa? Karena ternyata dengan mencuci tangan itu bisa memutuskan rantainya, memutuskan virusnya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin setiap kali pulang dari keluar, kita langsung ke kamar mandi, buka baju, simpan di tempat khusus, kemudian langsung mandi. Tidak lagi dulu bercanda segala macam, karena kita tahu bahwa kita tidak tahu di luar kita kontak dengan siapa. Kemudian semua barang-barang kita dari luar tentunya harus dibersihkan dulu. Kemudian mencari bantuan profesional. Kita harus mengingat bahwa kalau kita sakit, carilah bantuan. Jangan ragu untuk rumah sakit. Karena sekarang stigma masyarakat kalau ada yang PDP, bahkan ada yang confirm, langsung dijauhi oleh tetangganya. Padahal tidak seperti itu. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus saling membantu. Bahkan kadang-kadang tetangga itu lebih dekat daripada keluarga sendiri. Karena mereka yang pertama kali melihat kita, membantu kita kalau ada masalah. Dan tentunya yang dua ini yang menjadi tugas pemerintah. Indonesia itu masih sedikit jumlah, jadi jangan bangga dengan angka yang kecil. Angka kecilnya kita ini bisa disebabkan karena jumlah orang yang dites dalam satu hari itu masih sedikit. Bandingkan misalnya, Indonesia itu untuk saat ini dari data global yang diperiksa cuma sekitar 15 orang dari 1.000 orang. Bandingkan dengan di negara-negara lain seperti di Italia yang 1.000-an orang dia periksa per 1.000 orang, dibanding di Amerika juga sekitar 700-an orang per 1.000 orang yang diperiksa. Jadi memang jumlah orang yang diperiksa di Indonesia itu sedikit. Dalam satu hari kita targetnya 10.000 orang, 10.000 sampel yang diperiksa tiap hari. Tetapi sekarang ternyata tidak sampai. Hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 sampel yang diperiksa tiap harinya. Dan itu sedikit sekali dibandingkan jumlah warga negara Indonesia yang mencapai 260-an juta. Jadi jangan bangga dengan nilai kecil. Jangan bangga juga dengan peningkatan yang sedikit masih fluktuatif. Mungkin saja waktu itu reagensnya masih kosong karena kita juga masih berjibaku dengan itu. Jadi jangan bangga dengan itu. Indonesia trennya belum mengalami penurunan, belum melandai, masih dalam proses tahap meningkat. Dan vaksinasi ini yang penting. Cuman vaksinasi ini untuk dikembangkan perlu waktu. Bukan semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu untuk mengadakannya, kemudian perlu waktu untuk mengujinya, apakah tingkat keamanannya segala macam, dan semoga saja ketika barang vaksin itu ada, tidak menjadi ajang komersialisasi. Mudah-mudahan bisa digratiskan misalnya. Kita harapannya seperti tidak harus membayar untuk vaksin ini, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan nyawa manusia. Ya. Insya Allah kami dari program studi pendidikan dokter juga akan melaksanakan Alhamdik Webinar Series. Insya Allah tanggal 21. Kalau teman-teman masih kurang puas dengan penjelasan saya, insya Allah itu akan ada berdamai dengan wabah COVID-19 dalam kajian medis dan Islam. Jadi akan dipandu oleh 2 orang narasumber yang akan mengkajinya dari segi medis dan dari segi Islam. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, selaku Imam Besar Masjid Istiqlal akan menjadi narasumber kami, dan juga Dr. Armin Nurdin yang merupakan dekan periode lalu itu juga akan mengkajinya dari segi medis. Jadi ini merupakan ajang teman-teman sekalian untuk ikut serta bila memang masih menganggap penjelasan saya masih terlalu awam, masih terlalu superficial. Ini merupakan ajang untuk bertanya lebih lanjut. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.